Saudara, arus balik di tol MBZ pada malam hari ini terpantau ramai tapi tetap lancar. Pergerakan kendaraan menuju Jakarta terlihat cukup padat tapi masih mengalir tanpa tersendat. Kendaraan ini didominasi oleh mobil pribadi. Untuk mengurai potensi kemacetan, petugas kemudian memperlakukan rekayasa lalu lintas sejak siang hari. Sedangkan ribuan kendaraan wisatawan dari arah Jakarta menuju Sukabumi mengular panjang dari mulai pintu eksit tol Parung Kuda hingga menuju Jalan Arteri Nasional Sukabumi Bogor. Kemacetan yang terjadi di kawasan ini mencapai 7 km. Dan untuk mengetahui arus balik lebaran, sudah ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di tol MBZ. Selamat malam Esra, jadi bagaimana perkembangan arus lalu lintas di tol MBZ pada malam hari ini? Ya, selamat malam Valen dan juga saudara. Tampaknya ini semakin malam pergerakan semakin tinggi yang melintasi tol MBZ yang mengarah ke Jakarta. Kalau tadi saya sempat kabarkan Valen dan juga saudara ini berada di angka 40.000 lebih kendaraan, maka kalau di malam hari ini sudah meningkat menjadi 40.304 kendaraan yang melintas mengarah ke Jakarta. Dan ini tentunya lebih tinggi dibandingkan ke arah Cikampek Utama dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang juga disampaikan pihak Jasa Marga bahwa malam hari ini menjadi periode pertama untuk puncak arus balik, di mana ini nanti akan diikuti pada tanggal 28 dan juga di tanggal 29. Meskipun begitu, dari pihak Jasa Marga ini mewanti-wanti agar tidak memilih tanggal-tanggal tersebut karena bisa menciptakan ataupun ini diwanti-wanti menjadi volume kendaraan bisa mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Apalagi angkanya ini jauh lebih tinggi dibandingkan arus mudik lebaran, yakni ini bisa mencapai 280.000 pergerakan, kalau arus mudik lebaran ini sampai di 260.000 pergerakan. Jadi perlu diantisipasi untuk di tanggal-tanggal tersebut. Nah, sebenarnya kepadatan ini Valen dan juga saudara, selain karena tingginya animo masyarakat, ini juga dipengaruhi karena perilaku dari para pemudik yang kerap kali berhenti di bahu jalan sehingga menciptakan antrian yang mengular, kemudian juga banyak yang mogok. Apalagi sekitar 30 menit yang lalu Valen dan juga saudara, baru saja salah satu bus antar kota yang dinaiki pemudik ini melanggar aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas dengan menabrak pelang di arah tol ke atas. Jadi sempat bus ini harus dibawa ataupun mundur sekitar 200 meter dan ini sempat menciptakan antrian yang cukup panjang di tempat saya mengabarkan ini. Jadi mengharuskan petugas maupun pihak kepolisian ini kembali mengatur sistem lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan. Ini hal-hal yang perlu diwanti-wanti dan ini juga senada dengan evaluasi dari pihak Jasa Marga jika perilaku dari para pemudik yang kerap kali masih ditemukan yang juga menciptakan antrian yang mengular, apalagi yang melintasi di arah kilometer 48 ini. Nah, untuk terus mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi, dari Korlantas berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga sebenarnya sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yang dimulai tadi pukul 14.00, di mana ini diberlakukan berupa kontraflow dan juga one way, di mana one way nasional ini dilakukan dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Kemudian dari kilometer 70 ini diberlakukan sistem kontraflow ini sampai di kilometer 47. Dengan harapan ini bisa memecah kemacetan yang sewaktu-waktu terjadi seiring dengan peningkatan volume kendaraan. Nah,
tentunya kalau tentu masyarakat atau pemudik bertanya sampai kapan ini akan diberlakukan, tentunya ini melihat nanti volume kendaraan atau diberlakukan secara situasional. Tapi biasanya ini akan diberlakukan selama 2 hari, kemudian dilakukan evaluasi, dan apabila memang masih terjadi peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan pemberlakuan dari kebijakan ini masih akan terus dilakukan dari pihak kepolisian. Jadi ini perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan arus balik. Apalagi dari pihak Jasa Marga juga bilang kalau biasanya masyarakat ini sangat memilih waktu untuk melakukan perjalanan ini pada malam hari, kemudian juga pada pagi hari ini, jadi perlu diwanti-wanti supaya tidak terjebak kemacetan apalagi ketika pulang ke Jakarta. Nah, dari pihak Jasa Marga juga memberikan tarif potongan tol sampai sejauh ini di tanggal 26 sampai 27 Maret. Ini berlaku dari pukul 00 sampai pukul 24.00. Jadi harap dimanfaatkan oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan ataupun ketika melakukan perjalanan pulang kampung. Tentunya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan khususnya untuk arus balik. Selain itu, Valen dan juga saudara, yang mungkin bisa menjadi himbauan kepada masyarakat pemudik adalah bahwa kerap kali untuk yang mengarah ke kilometer 48 ini cuaca kadang tidak menentu. Kadang di pagi hari ini terasa terik, kemudian di malam harinya ini diguyur hujan sangat deras. Jadi ini perlu agar diperhatikan masyarakat untuk memerhatikan jarak pandang, kemudian juga menjaga jarak saat melintasi tol, dan pastikan saldo e-tolnya ini juga dalam mencukupi. Karena evaluasi dari pihak Jasa Marga, ada kurang lebih 21.000 kendaraan dari tanggal 11 Maret hingga 23 Maret ini saldo e-tolnya tidak mencukupi, sehingga ini juga salah satu faktor mengapa kemacetan kerap kali timbul di simpul-simpul jalan, apalagi di kilometer 47 dan kilometer 48. Dan saudara, apabila tentunya melintasi kilometer 48 ini, apabila mengalami kelelahan, kemudian juga ingin beristirahat, tentunya yang bisa menjadi rekomendasi kami untuk ke arah Jakarta adalah rest area di kilometer 42B yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemudik sebelum kembali melanjutkan perjalanan dan tidak berhenti di bahu jalan, yang ini masih menjadi evaluasi yang terus sampai saat ini diimbau Jasa Marga untuk tidak dilakukan para pemudik. Valen. Iya, imbauan kepada para pemudik supaya nyaman dalam melakukan arus balik. Ini ada diskon tarif tol sebesar 30% yang tadi disampaikan oleh Esra yang akan berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Semoga ini bisa jadi kemenarikan tersendiri agar masyarakat kemudian bisa mengatur waktunya dan tidak berbondong-bondong untuk merebut kembali ke daerah rantau ataupun kota asal di malam hari ini. Dari MBZ kita bergeser ke Sukabumi, ada jurnalis Kompas TV Insan Maulana yang memantau arus lalu lintas jalur Bogor Ciawi Sukabumi. Insan, pada malam hari ini tadi juga sempat terjadi kemacetan bahkan mencapai 7 km dari exit tol sampai dengan persimpangan Ratu Cibadak arah menuju Pantai Pelabuhan Ratu. Lalu bagaimana arus lalu lintas di sana pada malam hari ini? Apakah masih juga terjadi kemacetan? Ya, terima kasih Pale dan juga saudara. Memang hingga saat ini arus lalu lintas masih terus padat dari arah Jakarta menuju Bogor dan juga sebaliknya. Dan saat ini tepat saya berada di exit tol Parung Kuda, polisi sedang memberlakukan sistem satu arah dari arah Sukabumi menuju Bogor. Dan memang terlihat jika di belakang saya ini terlihat kosong jalan karena polisi saat ini sedang menahan kendaraan dari arah jalan tol dan juga dari arah Bogor untuk bisa memberikan jalan satu arah dari arah Sukabumi menuju Bogor. Dan pemberlakuan one way ini sudah dilakukan selama 3 kali hingga malam ini dengan durasi 1 jam. Pemberlakuan one way ini dilakukan untuk menguras kendaraan dari arah Sukabumi menuju Jakarta karena memang terjadi penumpukan kendaraan dari wilayah Pantai Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi, yaitu wisatawan yang akan pulang dan kembali ke wilayah Bogor dan Jakarta Pale. Dan memang perlu diketahui jika dilihat hingga saat ini dari jalan tol Parung Kuda hingga exit tol dan juga sampai titik persimpangan jalan arteri ini kendaraan masih mengular panjang, sementara juga dari jalur arteri Bogor
persimpangan di lampu merah exit tol juga kendaraan masih mengular panjang. Vale, dan juga bisa diketahui juga berdasarkan informasi dari pihak Kasatlantas Polres Sukabumi bahwa gelombang arus wisata ini terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama adalah waktu pas hari Lebaran hingga tanggal saat ini tanggal 24, karena memang pada tanggal 25 Maret besok itu ada beberapa pegawai yang memang sudah masuk sehingga arus balik puncak arus balik gelombang 1 terjadi malam ini. Namun memang berdasarkan pantauan di lapangan dan juga keterangan dari pihak kepolisian bahwa gelombang arus wisata kedua akan terjadi dari malam ini hingga besok. Sehingga malam ini dan dari tadi sore juga ribuan kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga Bogor terus berdatangan hingga malam ini, sehingga saat ini polisi harus memberlakukan one way terlebih dahulu untuk menguras kendaraan dari arah Pantai Pelabuhan Ratu menuju Jakarta, sehingga kendaraan dari arah Jakarta dan Bogor bisa masuk ke wilayah Pantai Pelabuhan Ratu dan juga kota Sukabumi. Seperti itu, Vale. Iya, Insan, ini kalau Anda tadi mengatakan bahwa polisi sudah melakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way dari Simpang Ratu Cibadak sampai dengan exit tol Parungkuda, lalu apa yang terjadi saat ini hingga kemacetan masih terjadi? Apakah ada rekayasa lalu lintas darurat lainnya yang kemudian disiapkan oleh polisi setempat? Ya, memang untuk rekayasa lalu lintas selain memperlakukan sistem satu arah, polisi juga memperlakukan buka tutup arus lintas dan juga kontraflow untuk kendaraan khusus roda 2 di exit tol Parungkuda ini. Jadi memang ketika kendaraan ini padat dari arah Jakarta Bogor menuju Sukabumi, one way itu tidak bisa dilakukan karena terlalu berbahaya, sehingga polisi memperlakukan buka tutup kendaraan dari sejumlah persimpangan. Salah satunya adalah di persimpangan Ratu Cibadak, di persimpangan alternatif Nagrak, dan juga di persimpangan Cikidang, dan juga di persimpangan exit tol Parungkuda. Namun ketika misalkan ini ada kerenggangan dari arah Jakarta menuju Sukabumi, polisi langsung memperlakukan one way satu arah untuk menguras kendaraan dari arah Pantai Pelabuhan Ratu menuju Jakarta. Tapi untuk malam ini, Vale, perlu diketahui bahwa saat ini pemberlakuan one way sedang terus berlanjut. Namun memang kendaraan dari arah Jakarta, dari arah exit tol ini masih terus mengular hingga sebelum gerbang tol, dan juga kendaraan dari arah arteri Bogor menuju Sukabumi masih terus mengular yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Sehingga saat ini polisi harus menyetop dari kedua arah, yaitu dari arah exit tol dan juga dari arah arteri Bogor untuk bisa memberikan jalan satu arah dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Dan memang one way ini diberlakukan yang sebelumnya 45 menit diperpanjang menjadi selama 1 jam. Seperti itu, Vale. Insan, kalau di belakang Anda ini nampaknya tidak terlihat ada antrian ya. Apakah memang kebijakan-kebijakan tadi itu sudah berdampak begitu terkait tidak adanya kemacetan? Ya, memang jika dilihat di belakang saya ini tidak ada antrian karena arus lalu lintas dari lampu merah yang sebelum exit tol Parungkuda ini ditahan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga kendaraan dari arah Bogor itu saat ini tidak bisa lewat melalui jalur ini karena memang diberlakukan one way untuk diprioritaskan dari arah Sukabumi menuju Bogor. Dan jika dilihat juga dari sebelah kiri saya itu, di sebelah kiri saya adalah belokan dari exit tol Parungkuda. Memang kalau di sini dilihat ini tidak terlihat ada kendaraan yang masuk ke sini karena polisi sedang memberhentikan atau mencegat kendaraan yang ada di jalur tol ini untuk masuk ke sini karena untuk tadi memberlakukan one way. Namun jika one way ini sudah berjalan, biasanya kendaraan kembali padat di sini dan polisi juga harus menormalkan kondisi pasca one way. Dan memang kenapa one way ini dilakukan saat ini karena penumpukan kendaraan masih terjadi di daerah Pantai Pelabuhan Ratu dan juga di wilayah kota Sukabumi. Dan berdasarkan data dari pihak kepolisian yang didapatkan dari Trans Jabar Tol atau TJT, bahwa kendaraan yang keluar hingga malam ini mencapai
21.500 kendaraan. Namun ternyata pada malam ini pun data kepolisian mendapatkan data kembali bahwa ada 21.300 kendaraan. Iya. Itu masuk lagi ke wilayah Sukabumi sehingga perbandingannya sangat seimbang gitu. Seperti itu, Pale. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Semoga ini kemacetan bisa segera terurai dan itu adalah menjadi bukti bagaimana antusiasme para pemudik yang kemudian melakukan liburan lebaran di Pelabuhan Ratu. Terima kasih Insan Maulana dan sebelumnya ada juga Esra Ambarita dari Tol MBZ. Sehat selalu kawan-kawan.